Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari, para pengikut setia sampan. Saya Pater Dumi Kivi SVD kembali menyapa Anda melalui renungan harian. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati Tuhan. Kekuatan seorang pemimpin berbela rasa. Saudara-saudariku terkasih, tahun 2012 saya mulai menjalani paroki ini. Suatu ketika ada seorang donatur mengirim uang untuk membantu. Dalam hati saya muncul banyak pertimbangan bahwa donatur ini tidak dikenal oleh siapapun. Dan saya bisa saja menyembunyikan uang ini untuk keperluan pribadi. Setelah bergumul selama 1 minggu, saya menemukan bahwa saya ini kepala paroki, sama dengan seorang bapak di dalam rumah tangga. Kalau saya mulai menyembunyikan hal-hal seperti ini, susah atau kekurangan pun pasti saya yang berpikir. Dan kalau saya mengawali hal ini dengan sebuah penipuan atau hal yang tidak jujur, mungkin tidak akan pernah diberkati. Akhirnya dalam berbagai macam pertimbangan itu, saya menyampaikan kepada bendahara bahwa kita mendapat sumbangan sebesar ini. Puji Tuhan bahwa pertimbangan saya dalam konteks ini, dalam situasi ini benar adanya. Saya berusaha untuk mengawali hal ini, setidak-tidaknya tidak menjadi hamba uang dalam menjalani hidup dan panggilan saya. Menjadi hamba uang bukan berarti tidak butuh uang, tetapi bagaimana memakai keuangan itu bukan semata-mata untuk kepentingan diri saya sendiri, tetapi untuk kepentingan karya pastoral. Saudara-saudari terkasih, kalau saya merefleksikan bacaan-bacaan hari ini, saya menemukan judul tadi, kekuatan seorang kepala rumah tangga atau pemimpin, yaitu tergerak oleh belas kasihan. Dalam bacaan pertama, surat pertama Paulus kepada Timotius, kita diingatkan bahwa seorang penilik jemaat atau seorang diakon itu harus memenuhi berbagai macam syarat yang disebut oleh Paulus. Salah satu syarat yang agak mengganggu saya yaitu adalah dia bukan orang yang suka anggur atau seorang peminum. Tetapi bahwa terlepas dari semua hal itu, Paulus menegaskan bahwa seorang pemimpin atau kepala rumah tangga atau kepala jemaat, dia adalah orang yang mesti diterima baik oleh publik dalam segala hal, dalam kejujurannya, dalam kecintaannya terhadap umat, dan juga dalam berbagai macam hal yang benar yang harus dilakukannya. Intinya bahwa menjadi penilik jemaat atau diakon atau pemimpin umat atau kepala rumah tangga, seorang pemimpin harus punya kewibawaan, harus punya keindahan jabatan yang diperankan dalam seluruh tugas dan panggilannya. Dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Yesus sebagai seorang pemimpin yang diangkat sendiri oleh Allah Bapa untuk karya keselamatan umat manusia. Yesus melihat seorang pemuda yang diusung keluar. Pemuda itu adalah anak tunggal, anak laki-laki satu-satunya dari seorang janda.
Dalam konteks ini dia adalah harapan hidup ibunya yang sudah menjanda. Dan reaksi pertama Yesus adalah tergerak oleh belas kasihan. Lalu dia mengembalikan harapan hidup, bukan hanya pemuda itu, tetapi ibunya yang sudah menjanda. Ia menyerahkan kembali harapan, sukacita, kebahagiaan dan kedamaian ibu itu dengan membangkitkan pemuda di Nain itu dari kematiannya. Secara sederhana saya mau menghubungkannya dengan kepemimpinan bahwa Yesus benar-benar menjalankan tugas dan perutusannya sebagai Sang Juru Selamat. Melihat manusia susah, melihat jemaatnya yang mengalami kesulitan dan tantangan, ia berusaha untuk mengembalikan kegembiraan yang terampas oleh keadaan dan situasi apapun yang terjadi di dunia ini. Saudara-saudari terkasih, dalam berbagai macam konteks dan pengertian, Anda dan saya adalah seorang pemimpin. Setidak-tidaknya hal yang menjadi kekuatan dan dasar berpijaknya kita adalah tergerak oleh belas kasihan dan berpikir untuk kebaikan umum, untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama, dan menjauhkan segala hal, terutama godaan-godaan untuk mencari kesenangan sendiri, kesuksesan sendiri, atau mencari popularitas diri sendiri. Kita mohon rahmat dan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Utuslah Roh-Mu agar menguatkan kami, sehingga kami boleh memahami dan mengamalkan sabda-Mu dalam hidup kami, sehingga kami semakin layak menjadi murid-murid-Mu. Turunkan berkat-Mu untuk kami semua, terutama mereka yang sedang sakit dan menjalani kehidupan yang berat. Semoga kami semua mendapat berkat dan perlindungan-Mu di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.